خمسة لخمسة متفقين الوباء الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى Assalamualaikum. Pak Coy, Winda, Pak Pri, Pak Maston. Selamat datang. Pak, ganggu waktunya enggak? Oh, merdeka, bebas kita. Boleh gabung ya berarti ya? Boleh gabung, silakan. Piye, meh apa? Ada hal yang mau kamu tanyakan apa piye? Oh, ada Pak, tapi sebelumnya kan mau tanya-tanya dulu kabarnya. Kan udah lama kan nggak ketemu, daring terus. Kangen Bu. Terima kasih. Aku dikangeni. Siapa dulu Pak? Kita ternyata dikangeni ya. Kan seru toh Pak kalau masuk gitu. Nah kan daring kan ya pengen ketemu, rasa pengen ketemu itu pengen Pak, pengen belajar secara langsung Sama kan. Pak Guru jajannya ya sama. Anjir aku ya. Siswane. Bikin lagu. Iya, iya. YouTube Mandema. Iya, saya udah lihat Pak. Kan siswaku, apa yang murah? Bagus. Itu kan suasana kangen kita lama enggak ketemu, kita Dituangkan dalam bentuk lagu. Lagu ya. Ya wis. Kabarnya Bapak Ibu guru gimana? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Sehat ya buat teman-teman Iya, Bu. semuanya ya. Ya Pak, siap. Nah, di sini Lia mau itu Pak, tanya-tanya seputar kayak kesiswaan tentang tata tertib apa saja yang ada di MAN, gitu. Biar adik-adik juga biar tahu ya kan. Adik-adik siswa baru ya. Iya. Kasih salam dulu. Itu ada kegiatan masa ta'aruf Harus siswa madrasah. Oh iya. Nah, masalah itu tuh yang paling pas Pak Ya, Coy. Ini Pak Holis ini kan kesiswaan. Trennya Pak Coy. Iya Pak Coy. Siap. Halo adik-adik, kali ini kakak ingin mengobrol santai dengan Bapak Ibu Guru yang berada di madrasah. Yuk simak obrolan kita. Nah jadi gini Pak, apa saja sih tata tertib secara umum di madrasah dan apakah ada tata tertib secara khusus mengenai madrasah yang mungkin seperti kayak jam beribadah seperti itu? Oke, baik, menjawab pertanyaannya Mbak Lia. Kami sapa dulu adik-adik kita, siswa baru madrasah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, siswa baru peserta masa ta'aruf siswa madrasah Aliyah Negeri Demak tahun pelajaran 2021-2022. Gimana kabar? Semoga sehat. Selamat bergabung dengan Madrasah Aliyah Negeri Demak. Salam sehat dari kami, selalu jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebelum kami berbicara jauh tentang tata tertib Madrasah Aliyah Negeri Demak, perlu diketahui bahwasanya bagaimana menyusun sebuah tata tertib, norma apa yang ada di dalamnya sudah barang tentu. Disusun oleh siapa, kemudian diperuntukkan siapa dan kepada siapa. Dalam penyusunan sudah barang tentu bahwasanya tata tertib norma 4 norma itu wajib sebagai landasan. Yang pertama adalah norma agama, norma hukum, kesusilaan dan kesopanan. Sudah pasti semua anak-anakku semuanya, teman-temanku semuanya, peserta macama sudah mengetahui semuanya bagaimana norma agama, hukum, kemudian kesusilaan dan kesopanan. Nah, berbicara tentang aturan dan tata tertib yang ada di madrasah, bagaimana norma itu dibuat untuk mengikat siswa, seseorang atau warga madrasah, baik individu maupun kelompok, untuk sebagai acuan, panduan untuk dilaksanakan secara seksama. Supaya apa? Kepribadian, tingkah laku, kedisiplinan
tidak keluar dari apa yang ada dalam sebuah komponen perundang-undangan tata tertib tadi. Nah, bagaimana cara menyusun itu, Mbak Lia? Menyusun itu tata tertib di madrasah, bagaimana rapat besar perwakilan kelas MPK yang itu ketuanya panjenengan sampean itu. Nah, itu bahwasanya ada kepala madrasah, ada komite madrasah, ada tim. Nah, tim yaitu ada tim kesiswaan. Kebetulan kami yang ada di sini yang dituakan dalam kesiswaan, kemudian ada staf kesiswaan, kemudian ada pembina OSIS. Nah, ini ada Bu Indah selaku pembina OSIS bagian Seni. Karawitan. Kemudian ada staf kesiswaan bagian umum, punya bakat khusus, beliau adalah jurnalis media. Kemudian keagamaan ada Pak Mastur. Ya, itu kan Pak Mastur. Bahasanya Pak Mudin. Pak Mudin. Pak Mudinnya Mas. Nah, ya Pak Mudin. Nah, kebetulan di Madrasah Demak bagaimana penyusunan tadi kami jelaskan adalah sebelum pandemi COVID-19 itu berlaku, bagaimana kehidupan normal yang dulu kita bisa bermuwajahah, bertatap muka, bisa membahas untuk aktivitas kegiatan siswa, terutama di kesiswaan Madrasah Demak itu untuk setiap tahunnya agenda diawali dengan rapat akbar, seperti itu yang telah terjadi. Nah, kemudian setelah rapat besar tersusunlah undang-undangan itu, kita beritahukan yang namanya wali murid, diberikan informasi bahwasanya aturan-aturan dari mulai berangkat ke sekolah jam berapa, kemudian masuk di KBM seperti apa, kemudian sampai yang namanya seragam seperti apa, sampai waktu pulang. Bahkan kegiatan yang bersifat ekstranya pun dibatasi sampai jam 5 kan seperti itu dulu. Akan tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Madrasah Demak melaksanakan kegiatan PJJ bahkan hampir 1 tahun lebih ya kita ketemu. Ya, walaupun berada di jauh tapi hati kita tetap masih berada dalam satu hati ya. Bukan kita ya. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana secara umum tadi yang kami sampaikan bahwasanya tata tertib di Madrasah Aliyah Negeri Demak itu nanti para peserta didik akan mendapatkan yang tahun 2021-2022 ini akan mendapatkan selembaran pemberitahuan untuk orang tua, biar supaya apa, Pak Pri, Bu Indah itu aturan tata tertib itu tidak serta-merta hanya madrasah dengan siswanya saja, tetapi orang tuanya juga tahu dan berisi apa nanti. Tidak ada dusta ya. Ya, tidak ada dusta. Secara garis besar bahwasanya keberangkatan mulai jam 6.45 diharapkan siswa itu sudah berada itu jika tatap muka kan apa dulu itu seperti itu. Setelah jam 7 ada ngaji murojaah, hafalan ya, tahfidz, bagaimana cara menghafal itu. Kemudian sampai jam 10.15 istirahat yang pertama, dilanjut nanti kemudian sampai jam 12.05. Nah, secara khusus tadi terselip di sana pembiasaan bagaimana ngaji tadi, kemudian waktu sholat zuhur bagaimana siswa Madrasah Demak pada saat tatap muka itu adalah diharapkan semuanya dapat berjamaah dengan kondisi musola yang kapasitas tidak ada lebih 100, kemudian siswanya ribuan, bahkan sampai sesi juga. Dan itu bahkan bagian dari penguatan karakter. Ya, penguatan karakter seperti itu. Bahkan yang cowok atau putra, siswa putra berada di bawah, siswa putri berada di atas kan seperti selama ini. Nah, tidak tahu nanti yang pandemi mudah-mudahan di rumah juga pengawasan orang tua ya Bu, Pak, nah, itu juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk setelah jamaah sholat zuhur, kemudian setengah 3 atau jam 14.30 baru selesai KBM itu yang terjadi. Nah, kemudian untuk seragam. Nah,
seragam perlu diketahui bahwasanya untuk seragam Senin dan Selasa itu menggunakan OSIS itu putih abu-abu, kemudian yang putra berdasi, terus kemudian memakai jas alma mater itu ya. Nanti sambil berjalan jauh-jauh mungkin melihat gambar itu lebih jelas. Kemudian hari Rabu Kamis itu membawa batik, celananya putih kayak putra putri. Terus yang Jumat Sabtu pramuka lengkap itu memakai handsduk yang sekarang modelnya baik putra maupun putri berada di luar ya, karena Madrasah Aliyah Demak menggunakan waktu hari pembelajaran 6 hari bukan 5 hari seperti sekolah umum biasa. Itu untuk tata tertib secara keseluruhan seperti itulah. Kemarin tuh Pak Coy, ada yang sampai sempat bertanya sama saya, Bu, sepatunya tuh apa harus hitam semuanya? Gitu. Oh gitu. Nah, ada yang sempat bertanya sama Bu Indah kayak gitu kemarin. Iya. Ya, selama ini pada waktu sebelum pandemi bahwasanya sepatu tetap hitam. Untuk kaos kaki Senin sampai Kamis putih yang ada logo MAN. Kemudian yang Jumat Sabtu itu hitam. Jadi dari pertanyaan itu tuh siswa sebenarnya ingin antusias untuk bisa masuk gitu ya. Berdoa saja ya semoga pandemi cepat berlalu. Adik-adikmu juga pengen ketemuan gitu. Tapi pada intinya gini ya, yang namanya tata tertib itu disusun itu tidak satu pihak yang menyusun, berarti melalui kesepakatan bareng. Dari sebuah kesepakatan itulah yang namanya tata tertib itu ya ditata untuk menertibkan semua situasi yang ada di lingkup MAN, kan begitu. Betul sekali. Balance ya, balance. Nah, itulah kira-kira dalam bahasa Jawa. Tapi Pak Coy, gimana? Dan ya itu kan pernah ada pelanggaran dan sebagainya yang dulu ketika situasinya belum pandemi. Jadi apa yang mesti dilakukan terhadap anak dan sanksi apa yang kita berikan dan sebagainya, mungkin perlu adik-adik kelasmu mungkin perlu biar paham, biar jelas ya. Memang kami jawab Mbak Dia dan Bapak Ibu, mungkin nanti apabila ada yang perlu diperjelas mungkin tambah bahwasanya kadang ada bahasa ono tata tertib yo dilanggar, ono tata tertib kok didalke. Nah, sebenarnya itu salah kaprah dalam artian jangan sampai sebuah tata tertib mencoba-coba tapi tidak tertutup kemungkinan yang namanya siswa 1.200 lebih, bahkan yang tahun ini juga 400 lebih. Nah, itu sudah barang tentu karena berbagai macam potensi yang ada dari remaja menuju ke dewasa, bagaimana pubertas itu mencari jati diri, mencoba-coba. Tetapi di sini jangan mencoba-coba hal yang buruk ya Pak. Ya mencoba-coba yang baik-baik saja. Buruk nanti juga dapat prestasi. Ya, oh gitu. Ya prestasi ya. Ya oke. Coba hal positif maupun hal negatif itu semua ada ya prestasi Pak. Cuman prestasi positif ada rewardnya, prestasi negatif pasti ada punishment. Nah, masalahnya ada siswa yang pengen dikenal karena karena catatan. Tapi ya banyak cara. tapi jangan main-main ya masalah itu lah. Prestasi, alhamdulillah. Ya, sanksi yang pertama yang perlu diketahui seluruh anak-anak semuanya bahwasanya tidak serta-merta melanggar dari sebuah aturan tata tertib tadi kemudian menjustifikasi bahwasanya anak itu jelek itu tidak. Tetapi bagaimana bahu-membahu tanggung jawab siswa selama di sekolah 8 jam ini ada di tangan madrasah, terutama kami yang ada di kesiswaan, tetapi juga selama 16 jam juga berada di rumah itu juga tanggung jawab orang tua. Maka selama kegiatan yang ada di madrasah ternyata melanggar salah satu poin, nah karena tata-tatanya poinnya kan banyak, tidak perlu kami sampaikan satu-satu itu. Contoh terlambat, nah biasanya kan terlambat sekolah kalau masuk, atau di kelas mengikuti KBM telat karena di kantin, nah atau selama ini kita pelajaran PJJ anak ketiduran. Nah, anak ketiduran jadi tidak mengikuti e-learning atau Zoom meeting dan sebagainya yang Bapak Ibu guru mengajarkan sesuai dengan media yang beliau ajarkan. Yang pertama pasti sudah barang tentu kita yang namanya teguran lisan, teguran.
bagaimana kita pendekatan persuasif terhadap dari hati ke hati lah, bukan hanya persoalan cinta enggak. Tetapi bagaimana pendekatan seperti itu. Kalau persuasif cinta itu indah. Dan proses itu bertahap ya Pak Ceh. Dari mulai dari teguran lisan itu lewat wali kelas, kemudian responnya bagaimana itu nanti sampai bertahap ke BPK, bagi ranah kami. Nggih. Ke ranah siswa. Dan terakhir sampai tahap eksekusi pun itu kita melalui proses panjang. Ada home visit juga. Dan semuanya itu sebagai catatan prestasi dalam buku prestasi gitu loh. Buku prestasi siswa. Nah, Prestasi buruk ya, dan prestasi prestasi baik. Karena di samping kami untuk penanganan siswa ada pojok bimbingan, yaitu di ranah bimbingan konseling itu pun kami ajak berpartner bekerja sama untuk bagaimana siswa berkepribadian, bertingkah laku dan bersikap yang baik lah, kan seperti itu Mbak Lia. Jadi lewat lisan, kemudian lisan terus kemudian berapa kali mencoba 1, 2, 3 kok masih lagi, pasti secara tertulis. Terus seperti apa tadi sudah kami sampaikan bahwasanya tanggung jawab Memorinya belum. tadi entek betul nih lebok yo Tak goda ke aku tekan dimo terakhir ya. terakhir tadi Pas tadi bicara tentang apa tadi? Kesukaan terakhir mau memori itu pas tekan sing terakhir mbok rekam apa pas sopo. Pas dia bicara apa? Lisan itu. lisan Lisan. ya oke. Saya ke tangan gue itu 1, 2, 3. Sanksi yang berupa lisan tadi pasti kan mencoba. Iya. Alah menggilik kayak biasanya anak-anak sekarang kan semakin ya. Tapi jangan tanya, Ya. nanti ada konsekuensi Ya, lanjutannya. itu kemudian apa 1, 2, 3 pasti kami pun akan meningkatkan sebuah teguran menjadi peringatan bagaimana tanggung jawab siswa selama di sekolah itu memang kami yang ada di sini madrasah, kemudian juga tanggung jawab orang tua pun akan kami undang untuk tidak diskusi ke sini, bukan berarti terus kemudian menjustis penghukuman terhadap siswa atau putra atau putri bapak ibu wali murid semuanya, tapi apa kita konsultasikan Biar sama-sama tahu. betul sekali tanpa adanya kerjasama dengan pihak orang tua kami juga merasa kesulitan karena apa apalagi yang PJJ yang sekarang ini baru berjalan sudah barang tentu anak ketiduran di rumah, anak tidak mengikuti pembelajaran. Nah, kita mau apa? Itu kan pengawasan orang tua. Selama Pak. kamu ikuti PJJ kemarin gimana? Ayo. Nah, itu. Iya, Yang ngawasi siapa? Temen-temen. Ibu yang ngawasi. Ya. Nah, makanya kan perlu pendampingan orang tua dan sebagainya gitu. Jadi semuanya terbuka di sini, tidak ada dusta di antara kita ya, Pak. Betul. Nah, itu. Nah, karena di Mademak untuk pelanggaran-pelanggaran tidak menghitung poin. Kalau menghitung poin nanti ada kesempatan untuk melakukan hal yang sama, keburukan yang sama. Yang penting batas limit saya itu ini. Jadi di Mademak tidak ada batas itu. 1, 2, 3 kali pasti. Kemudian dieksekusi dalam artian orang tua bagaimana kita. Terus setelah orang tua dipanggil membuat pernyataan dan tidak akan pernah mengulang kembali dengan pengawasan kami secara ketat, orang tua juga ketat, tetapi yang namanya anak punya kehidupan ingin jalan yang terbaik untuk dianya sendiri. Padahal kita sudah mengarahkan jalan yang terbaik, tapi yang masih paling terbaik untuk anaknya akhirnya apa? Dengan mohon maaf, biasanya orang tua undur diri. Nah, terus kemudian hati. Wah, karena biasa dikembalikan bisa iki. Kayak barang rosot balik kene. Sing rasa dibalik Nah. hati. Ya. Ya, itu Mbak Lia. Jadi ada tahapan proses yang sangat panjang sebelum memang benar-benar pilihan hati, ya, pilihan hati, keteguhan hati, udahlah jalan yang terbaik itu ini. Nah, seperti itu. Jadi dengan orang tua pun kami mencarikan jalan yang terbaik. Kan seperti itu. Tidak serta-merta terus kemudian kita kembalikan karena barang rosok, kemudian diperbaiki tidak bisa, terus kemudian kembalikan tidak. Bagaimana kita berusaha awal baik, keluar juga baik. Baik itu purna siswa atau apa Pak? Kalau tidak purna siswa itu Pak? Tengah siswa. Ya. belum purna kan? Ya, baru salah satu dalam keadaan pembelajaran itu kita arahkan yang baik mungkin
passion dia bukan di madrasah, tetapi passion dia mungkin di madrasah yang lain atau di sekolah yang lain. Itulah jalan yang terbaik. Kita melihatkan win-win solution dengan pihak orang tua. Seperti itu Mbak Lia. Ya dari kami ya berharap para siswa Mandema ya seperti kamu itu. Nah, jadi bisa berprestasi di sisi akademik, membawa nama Man. Jadi kita berkibar namanya bukan berkibar nama karena keburukan, tapi karena prestasi. Iya. Karena sebenarnya Betul, ya, betul, setiap Pak Beb, siswa itu betul sebenarnya sekali. punya keunikan sendiri-sendiri ya Pak. Itulah siswa. Kalau tidak unik maka bukan namanya siswa yuk. Dan semua bakat-bakat yang dimiliki pun dikembangkan di sini Bapak ya. Jadi tidak cuma akademik, non akademik dan sebagainya itu Olahraga. kaitan dengan kesiswaan itu juga kita Ini support olahraga, semuanya. ya, Pak. Makanya jangan ragu-ragu untuk Mengajak adik-adik. dan harus tahu ya kita, mau kemana gitu. Misalnya dia memang bersuara emas bisa mengikuti paduan suara. Paduan suara dan sebagainya. Ingin bisa menari bisa ikuti tari dan sebagainya. Bahkan anak-anak kita sudah banyak ya Bu yang berprestasi sampai tembus Alhamdulillah, level iya. nasional baik yang non akademik maupun yang akademik pun. Walaupun notabene kita madrasah aliyah, tetapi ya Bukti kemarin yang terakhir kita menembus level ASEAN Level untuk penelitian ini masker. Oh iya. yang terakhir itu ya. Iya. Kamu Sampai pesertanya? tingkat internasional. Yang saya itu bukan pesertanya, tapi ada lagi. Saya juga ikut yang aslinya juga. Nah, tapi coba buat nyemangat adik-adik. Nah, Iya. mungkin kan adik-adik Iya. perlu tahu Mbak Lia ki sapa toh kan Nah, gitu. di level si siswa ini ngarsa sing tulodo gitu. gitu. Karena kan sudah kelas 12 ya Lia. Iya. Nah, memberikan contoh yang baik untuk adik-adik. Gitu. Monggo Lia, ada pertanyaan lagi apa kira-kira? Semisal nih yang bagian seragam. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih. Ah, saya demen tak bageke. Oke, Mbak Mudin ki sing bagi. Kami lanjut. Nah, lanjut ya. Nah, semisal kan Pak, Santai, Wei. seragam kan. Itu ada yang suka asal-asalan pakai seragam. Contoh dari kaos kaki dulu. Kan aslinya hari Senin, ya kan Pak. Pakainya putih, tapi dia lupa belum dicuci pas Oh, itu. Mas Nur. Jadi dia pakai yang Ya sing hitam. Gimana Pak? kandukan. Seragam yang itu kan ada kan yang dari SMP tuh suka banget yang seragamnya ketat terus congkrong gitu loh Pak. Gimana tuh Pak? Bercerita aja jawabnya Sambil diminum. sambil diminum sambil bercerita bagaimana mensikapi anak-anak atau para siswa teman-teman kalian itu pada saat dari Senin Selasa harus menggunakan pakaian OSIS kemudian kaos kaki terutama. Nah, kaos kaki itu terus kemudian lupa mencuci. Nah, dari kami tetap mengarahkan dan menganjurkan kalau pada saat tatap muka tetap wajib menggunakan. Nah, biasanya kan koperasi dulu. Kalau enggak yang penting putih, asal memakai putih pun kami tak terbesit mata harus berlogo Mandema. Memang wajibnya kan harus berlogo, tetapi apabila anak sudah memakai putih kemudian tertutup dengan yang sesuai dengan standarnya, itu kan kami tidak bisa melihat logonya. Jadi putih pun tidak ada masalah itu. Terus kemudian pakaian yang ketat seperti apa? Memang terutama yang cowok malahan ya. Kalau yang cewek insya Allah ya ada lah, tidak harus 1, 2, tapi tidak banyak. cowok itu celananya model-model pensil. Nah, yang ini kecil kemudian sampai logo-logoan kakinya itu kelihatan. Sudah barang tentu pasti tidak sesuai dengan ukuran standarnya kan seperti kalau ukuran standarnya yang dipakai kan bawahnya kan 18 sampai 20 cm kan. Nah, itu juga wajib diikuti, bukan terus kemudian diperketat atau dikecilkan jadi melekat. Biasanya itu tidak berlaku. Nah, seperti apa? Akan kami tadi pendekatan kita tegur dengan hati ke hati, bagaimana bisa merubah atau tidak. Tahapan-tahapan tadi sanksi lagi tadi yang perlu kami sampaikan bahwasanya dengan lisan besok ternyata para tim disiplin berada di pintu gerbang, ternyata 1, 2, 3 ada catatan ternyata kok sampai 3 kali, berarti anak ini pun mohon maaf pasti akan kami tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus kemudian kalau pandemi seperti ini Pak, PJJ di rumah. Nah,
PJJ di rumah jika melaksanakan dengan Zoom meeting kami wajibkan untuk berpakaian yang sopan, dalam artian tidak serta-merta karena di rumah kemudian tidak sopan hanya Sarungan. pakai kaos oblong itu ya enggak, ya harusnya tetap etika bagaimana dalam Zoom itu kan juga rapat atau dalam sebuah ruangan tetapi dalam bentuk dunia maya kan seperti itu di tempat yang jauh-jauh bukan Termasuk dalam satu rambut ya, Pak, tempat. ya, Nah juga tuh kita rambut etika. bangun tidur karena cepet-cepet sementing buka Zoom meeting kemudian buka wajahnya masih kritis ya bantal ya. oh, bantal itu tetap kami harapkan menggunakan atau memakai tidak harus seragam sekolah lah karena di rumah masing-masing berpakaian yang sopan dalam mengikuti KPM yang berlaku tidak serta-merta karena di rumah asal terus kemudian ya seadanya bangun tidur kerip-kerip masih kaosan oblong Sarungan sisan. sarungan karo kemulan laptop dibuka itu tidak tetapi bagaimana kesopanan etika seorang adabnya mengikuti pembelajaran KPM itu. Pak, bagaimana sih ranah prestasi dan sosial yang ada di Manduma ini? Pak Pri? Mungkin jawab terlebih dahulu tidak apa-apa Pak Masto. Kalau ranah prestasi dan ranah sosial jelas kita itu sudah memiliki beragam prestasi di level nasional bahkan sampai level internasional. Nah, di situ pasti juga ada reward dari madrasah, tapi bentuk rewardnya ya tergantung kebijakan madrasah sendiri. Tapi kemudian untuk yang ranah sosial itu sendiri ya salah satunya ketika sosial kematian, ada kejadian bencana, kemudian ada sumbangan ke panti yatim dan sebagainya itu akan berkoordinasi dengan OSIS. Nah, di sini dalam ranah sosial yang paling sering kita hadapi di masa pandemi ini adalah sosial kematian. Nah, nanti Pak Mudin, Pak Mastur atau Pak Holis bisa menjelaskan detailnya. Monggo, silakan. Enggak, Pak Master. Untuk sosial keagamaan itu setiap wali murid yang berkena musibah, misalnya lelayu, maka tim dari madrasah akan layat takziah ke sana dimanapun mereka berada, dan tentunya dia memberikan sumbangan walaupun bentuknya enggak seberapa tapi tetap ada. Itulah bentuk kepedulian sosial dan keagamaan sosial keagamaan yang dijalankan oleh madrasah, dan itu yang biasanya yang mewakili saya. Makanya saya hafal di wilayah Demak karena muter setiap ada lelayu atau setiap ada kematian. Kira-kira kayak gitu. Monggo Pak Coy kalau mau menambahi lagi. Menambahi penjelasan dari Pak Mastur dan Pak Priyono bahwasanya reward kemudian apresiasi terhadap siswa berprestasi itu ada regulasi. Nah, perlu kami titik beratkan, kami tegaskan bahwasanya apresiasi bukan hanya sekedar juara, tetapi apresiasi bagaimana siswa diberikan kesempatan, rekomendasi untuk mengikuti sebuah kegiatan baik itu lomba, duta dan sebagainya. Itulah apresiasi dari madrasah sudah memberikan reward yang sangat-sangat besar. Sudah barang tentu dengan pembiayaan yang tidak sedikit kan seperti itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya bagaimana pengalaman siswa untuk mendapatkan yang lebih daripada hanya sekedar sekolah kemudian pulang itu terpenuhi, dalam artian jangan terus kemudian sebuah apresiasi reward itu berbentuk gratis berapa bulan, itu salah. Tetapi bagaimana pengalaman hidup dalam diri siswa tersebut mendapatkan sebuah apresiasi, kesempatan untuk mengikuti sebuah kegiatan, bukan hanya lomba. Kegiatan yang ada di madrasah ada 20 ekstra lebih itu, mulai dari ekstra agama, seni, kemudian olahraga,
dan lain sebagainya itu ada 20 ekstra. Kemudian yang intra ada OSIS dan MPK. Nah, sudah barang tentu bahwasanya itulah apresiasi diberikan kesempatan untuk berkegiatan pengembangan diri dalam sebuah organisasi. Nah, itulah potensi yang ada dalam madrasah. Jadi jangan sekali-kali saya ikut lomba, nanti kalau juara saya akan mendapatkan sekian bulan. Nah, itu saya tidak suka. Nah, jadi bukan materi-materi itu yang kita kejar, tapi bagaimana pengalaman ini sampai besok kalian tua seperti kami sudah tua. Nah, ya beda ya. Oke, yang Nah, diceritakan untuk ada anak diceritakan cucunya untuk anak nanti. cucu. Sebagai memori kenangan. Iya. Ya, saya lomba tapi daring di Malaysia competition. Nah, dia kan juara Malaysia, tapi kan tidak pernah lihat Malaysia kan gitu. Coba kalau aja offline ya. Ya, itu karena daring, tetapi kesempatan berlomba itu dengan mengenal berbagai macam negara, berkomunikasi lewat daring itulah kesempatan madrasah yang diberikan, itu sebuah apresiasi dan reward yang sangat luar biasa. Wondini nanti mendapatkan gratis berapa bulan itu adalah sujud syukure para peserta didik dengan apresiasi madrasah yang lebih dan lebih. Nah, Seperti itu. Nah, bagus, Pak. jadi anak-anakku semuanya, terima kasih. Kita akhiri pertemuan ngobrol santai kita, Mbak Lia ini Ketua MPK Madrasah Demak. Tidak tahu nanti apakah ada dari 400 lebih kelas 10 ini siswa baru ada yang menggantikan Mbak Lia. Tidak tertutup kemungkinan kalianlah penerus Mbak Lia Ketua MPK Madrasah Aliyah Negeri Demak. Salam dari kami, semoga sehat selalu, jaga kesehatan. Salam buat Bapak Ibu keluarga semuanya, semoga selalu sehat, selalu diberikan rezeki yang banyak, mendapatkan berkah dalam hidup. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, Sudah cukup terima ya? kasih. Dah. Oke. Assalamualaikum. Pak Pri. Siap, Bunda, Pak Mas. Oke. Tutup dulu. Salam buat keluarga. Assalamualaikum. Kita lanjut nyanyinya lagi Oke. tapi Bunda. Li hong sa tu li hong sa